guys, perkenalkan nama saya Diandari Putri Aryani, NIM 06091381924446 dari Pendidikan Biologi 2019 Universitas Sriwijaya Palembang. Sebelum kita memasuki sistem hormon pada arthropoda, baiknya kita simak terlebih dahulu pengertian hewan arthropoda. Adapun hewan arthropoda ini merupakan salah satu jenis hewan invertebrata yang tidak memiliki tulang belakang. Adapun susunan sarafnya terdiri dari otak dan simpul saraf atau ganglion dan memiliki sistem peredaran darah terbuka. Filum arthropoda ini memiliki segmentasi regional, tungkai, bersendi, dan juga eksoskeleton. Sistem hormon pada arthropoda. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwasannya fungsi tubuh kita tak lepas dari aturan sistem hormon yang terdapat pada tubuh itu sendiri. Adapun sistem hormonal tersebut terutama berkaitan dengan pengaturan berbagai sistem metabolisme dalam tubuh, seperti pengaturan reaksi kimia di dalam sel atau pengangkutan bahan-bahan melewati membran sel atau aspek lainnya yang merupakan bagian dari metabolisme seperti adanya pertumbuhan dan juga sekresi pada hewan arthropoda tersebut. Sistem hormon dan sistem saraf dalam tubuh arthropoda memiliki hubungan fungsional erat yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya, yakni dalam hal fungsi integratif berbeda dengan ciri-ciri hewan krustase. Adapun hubungan sistem hormon pada arthropoda tersebut memiliki fenomena seperti berikut. Yang pertama, sekresi hormon trofik pada hipofisi lobus anterior diregulasi oleh kerja hormon-hormon lain yang berasal dari hipotalamus, hormon releasing atau inhibiting, dan setelah itu akan diangkut ke lobus anterior hipofisis melalui pembuluh darah khusus yang dikenal sebagai sistem porta hipotalamo hipofiseal. Yang kedua, eksitasi medula, adrenal, dan mungkin juga bagian intermedia pada beberapa spesies hewan yang memang langsung dipengaruhi oleh sistem saraf hewan tersebut. Selanjutnya ada dua kelenjar yang mensekresikan hormon yang hampir seluruh sebagai respon terhadap perangsangan saraf yang tepat, yakni kelenjar medula, adrenal, dan juga kelenjar hipofisis. Selanjutnya ada dua kelenjar yang mensekresikan hormon yang hampir seluruh sebagai respon terhadap rangsangan saraf yang tepat, yakni kelenjar medula, adrenal, dan juga kelenjar hipofisis. Sebagian besar hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar hipofisis mengatur sekresi sebagai besar kelenjar endokrin yang lain di mana ada beragam fungsi sistem endokrin. Itulah sistem hormon yang terdapat pada arthropoda ya sobat. Sistem tersebut merupakan sistem yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan dari hewan tersebut. Selanjutnya yaitu sistem endokrin pada echinodermata. Sistem saraf echinodermata terdiri dari 3 komponen utama, yaitu sistem ektoneural, hiponeural, dan ektoneural. Dua sistem ektoneural baik sensorik maupun motorik membentuk cincin saraf dan sebagian besar tali saraf radial. Sistem hiponeural terutama motorik terdapat pada tali saraf radial dan berhubungan dengan sistem otot rangka. Ketiga, sistem entoneural juga disebut sistem saraf apikal atau aboral, hanya terdapat pada asteroid dan krinoid. Saraf radial bintang laut adalah sumber dari gonad stimulating peptida atau peptida perangsang gonad. Hormon saraf ini bertindak pada ovarium untuk memulai sekresi kedua zat, diidentifikasi sebagai 1-metiladenin yang mengarah ke pemijahan dan pematangan oosit.
Kedua zat ini bukan merupakan peptida, tetapi adalah molekul kecil tidak larut dalam pelarut organik seperti eter, benzena, atau aseton. Kemungkinan bahwa satu metiladenin dapat dihasilkan oleh sel-sel folikel ovarium dalam respon neural peptida atau peptida saraf. Hal ini telah dilaporkan bahwa saraf radial echinoida menghasilkan suatu faktor yang menginduksi pemijahan, baik pada bintang laut maupun teripang timun laut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. See you.